Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikiran sehat? Perasaan sehat? Kantong sehat? Itu yang paling kuat jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita buka Quran, ayat yang pertama yang kita baca apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Kita ada di dunia ini karena kasih sayang. Ini semua yang hadir malam ini kemari karena sembako. Semua yang hadir ini karena kasih sayang. Bisa berkumpul dari Kalimantan Barat, dari Yogyakarta, dari Jakarta, bisa berkumpul. Ini semua karena kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua berkumpul karena kasih sayang. Pernah jumpa Nabi Muhammad SAW? Enggak pernah. Mimpi aja susah. Tapi insya Allah karena kasih sayang kita, yang umur sehat badan, kita nanti bisa berumrah ke Baitullah. Kalau Tuhan beli belaki, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic udah agak mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon mertua yang mau menerima anak muda umur 20 tahun dengan gaji penulisan royalti buku tadi, mau menerima itu karena kasih sayang. Masih ada mertua model begini? Ada. Dari bunyinya sudah punah. Perempuan cantik masih kuliah mau menerima anak muda umur 20 tahun untuk dijadikan sebagai imamnya, itu dia terima karena kasih sayang. Seorang anak muda ganteng, viral, nulis, cerdas, tamat pondok, dan mau menerima perempuan nggak bisa masak, nggak bisa nyuci karena alergi, itu juga karena kasih sayang. Masih adakah kasih sayang di hatimu, guys? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kasih sayangnya. Kapan Pak Ustadz? Sholat subuh 5 menit, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 5 25. Saya tahu 5 kali 5 25. Cuman ini jamaahnya masih sadar atau tidak? Cuman 25 menit, tapi kita dibalasnya masuk surga. Berapa lama di surga? Khalidina fiha abada. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu kenapa kita masuk surga? Karena kasih sayang. Kalau masuk surga karena amal, 25 menit cuma kita di surga. Masuk menit 30 neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan orang yang berkasih sayang, dia tidak mau masuk surga sendirian. Betul?
Ini orang Batam ini kalau masuk surga nanti dia pasti akan tengok ke kanan, tengok ke kiri, pandang ke depan, lihat ke belakang. Dia heran, loh Ustaz Salim kok nggak ada? Ustaz Lukman mana? Ternyata setelah ditanya ke malaikat, kata malaikat, mereka sudah nunggu lama di ruang VVIP. Kenapa kalian nggak tanya Ustaz Somad di mana? Sini aja udah lupa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Berapa kasih sayang Allah? 100. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah punya kasih sayang 100. Yang diturunkan ke dunia ini berapa? Kalau saya dalam ceramah itu seperti bertanya, nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Allah punya 100 kasih sayang, yang diturunkannya ke dunia cuma 1. Satu rahmat itulah yang kita rebut-rebut. Harimau dapat rahmat, harimau dapat kasih sayang Allah, maka tidak ada harimau yang memakan anak harimau. Ular sawah dapat rahmat, tidak ada ular sawah makan telur ular sawah. Singa dapat rahmat walaupun sudah jadi kucing. Tidak ada kucing makan anak kucing. Tapi kalau manusia tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, dia akan membuang janinnya ke dalam kresek, dicampakkan ke dalam toilet. Ini yang saya ceritakan ini benar atau hoax? Kenyataan, tapi tidak ada di Batam. Di Batam ini nggak ada membuang dalam kresek, dalam kardus ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua ada kasih sayang. Ada seorang laki-laki duduk di dekat Nabi. Nabi memegang cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dipeluk Nabi Hasan, dipeluk Nabi Husain, dicium Nabi Hasan, dicium Nabi Husain. Datang laki-laki ini berkata, anakku 10 laki-laki, tak ada yang kucium satu pun. Nabi, apa kata? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka dia tidak disayang Allah. Maka syarat supaya dapat kasih sayang Allah, syaratnya kita mesti berkasih sayang. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini berkasih sayang kita, insyaallah, amin. Apa tanda kasih sayang? Pulang dari sini ada yang ngajak ngopi, insyaallah. Ustaz, ya, Ustaz minum kopi? Enggak. Kenapa? Hidup sudah pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selama dengan Ustaz Salim Afillah, beliau memperlakukan saya sebagai abang, sebagai saudara, berkasih sayang. Padahal kalau dari pulau beda, saya Sumatera, beliau Pulau Jawa. Dari kerajaan beda, kami Raja Melayu, beliau Raja Jawa. Ustaz Lukmanul Hakim Kalimantan, tapi beliau memperlakukan saya dengan kasih sayang. Saya sampai ke Gontor pakai baju putih. Di Gontor itu kalau Ustaz pakai jas, dalam hati saya, cemana lah aku mau ceramah nanti nggak ada jas. Datang Ustaz Lukman membawakan tas. Ustaz, ini ada jas dari Mama. Beliau bawakan. Kasih sayang sampai hari ini. Almarhum ma'aman ahab. Datang seorang laki-laki berkulit hitam, miskin, susah, budak, hamba saya memeluk Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku memelukmu. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku miskin, susah, dan budak, hamba saya. Aku belum tentu berjumpa dengan engkau di surga nanti ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Almarhum ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia berkasih sayang. Tapi sayangnya jangan salah. Jangan gara-gara kasih sayang malam ini cerita lalu kumantin jam 2 malam menelpon. Tahajud ya saya. Siapa yang kau telepon itu? Apa itu namanya? Tahajud call. Yang ditelepon anak orang, ayahnya ada, abangnya ada, atuknya ada. Kenapa mesti kau yang nelpon?
Ini kasih sayang Pak Ustaz. Bagaimana saya bisa melupakan dia Pak Ustaz? Kalau teringat dengan seseorang yang hubungan itu belum halal, caranya banyak-banyak bersedekah. Begitu kata ulama. Kalau kita banyak sedekah, makin kuat ingatan, berarti itu jodoh kita. Tapi kalau kita banyak sedekah, hilang dia dari ingatan, berarti kita pikun. Cara menghilangkannya dari ingatan, banyak kita bersedekah. Begitu disarankan oleh para ulama. Ya, lihat tadi begitu mic saya mulai macet-macet, 3 mic siap mengganti. Begitulah kasih sayang. Padahal nunggu saya ke belakang, kenapa nggak dari tadi? Itu namanya kasih sayang yang terlambat itu. Salah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap salah. Jadi kalau sayang itu bisa menghilangkan sakit, betul nggak Bu? Apanya yang betul? Kakak melahirkan anak, meregang nyawa, maaf cakap, sobek kulitnya, sakit atau tak sakit? Sakit. Tapi begitu datang bidan perawat membawa anak, lalu kemudian digendong, ibu yang baru melahirkan anak itu senyum atau cemberut? Ada ibu-ibu yang baru melahirkan itu campak aja, gara-gara kau lah aku susah ini, ada? Nggak ada. Dipeluknya dengan kasih sayang. Dia senyum atau tidak senyum? Senyum. Kenapa dia senyum? Sakit atau tak sakit? Sakitnya hilang karena kasih sayang. Menurut medis, anak itu sama dengan itu pohon sawit. Kalau ada rumput-rumput di sampingnya itu, apa nama istilahnya itu? Gulma. Mengambil saripati pupuk tanaman, mesti dibuang. Kenapa anak itu bisa besar di dalam perut? Karena mengambil zat kalsium, vitamin yang ada dalam tubuh ibu. Itu kenapa ibu kalau sudah mengandung anak, giginya sakit, tulang belakangnya membengkok, diejek orang. Anak-anak muda yang kurang ajar mengejek ibu-ibu hamil lewat. Kukira kura-kura. Pertama ibu mengandung, apa yang terjadi? Hormon di tubuhnya tidak stabil, penciumannya menjadi tajam, bau, lakinya pun dicium, bau genderuwo kau bang, kata dia. Lipatan tubuhnya hitam. Kenapa? Tubuhnya mulai berubah, lehernya hitam. Belum hamil pun hitam juga memang. Tulang belakangnya membengkok, ususnya yang dulu kecil sekarang ususnya mengecil karena rahimnya membesar, makan tidak bisa banyak, napasnya sesak dan tersengal, tapi dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena kasih sayang. Kita sampai hari ini ada karena kasih sayang. Lebih sayang bapak atau ibu? Jelas kalian kalah. Mana kita kalah. Kenapa? Ummuka, abuka. Kalau begitu ibunya berapa? Apa pula 3? Tetap 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapalah kalian perempuan dapat 3? Karena perempuan melahirkan, karena perempuan mengandung, karena perempuan menyusukan. Kalian laki-laki kalau mau dapat 3, coba yang 3 ini. Kalau kalian mau merasakan mengandung, balik dari sini nanti beli kelapa muda, jangan dibuka, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kalian mau merasakan bagaimana melahirkan, pulang dari sini beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau kalian mau merasakan menyusukan anak, pulang dari sini ambil anak bayi kalian, letakkan, susukan. Aku sudah mencoba, nggak mau dia.
Bakatnya apa saudara? Nanti kita tanya. Rasa yang pernah ada, susah diungkapkan dengan kata-kata. Drone sudah menyala. Hidupkan handphone yang ada flashnya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi pas Ustaz Salim Afilah hidup layarnya, pas Ustaz Luqmanul Hakim hidup layarnya, pas saya berdiri mati layarnya. Mana kasih sayang? Katanya disuruh menjelaskan kasih sayang, tidak ada keadilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Jelas kalian kal suara. Karena memang laki-laki itu nggak berkata-kata. Diam, stroke, mati. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit sehat cepat. Oh, banyak juga yang kena. Khuliqatil mar'atu min dillah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Jantung saya ini bisa selamat na'udzubillah kalau tabrakan itu karena ada yang melindungi. Yang melindunginya adalah tulang rusuk. Nih tulang rusuk inilah yang melindungi jantung. Hai laki-laki, kalian dilindungi tulang rusuk. Tulang rusuknya adalah perempuan. Jadi kalau begitu laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Makanya kalau ada laki-laki setiap makan sop ditanya, makan sop apa Pak? Sop rusuk. Mau apa? Mencari rusuk yang hilang. Ya kalau rusuk orang, kalau rusuk sapi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum. Hunna perempuan, libasul lakum menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Perempuan dulu yang jadi pakaian laki-laki atau laki-laki dulu jadi pakaian perempuan? Memang jam-jam segini hilang kesadaran memang. Hunna libasul lakum, kalian dulu perempuan menjadi pakaian laki-laki. Saya pede ngomong di depan ini kenapa? Karena berpakaian. Sekaya-kayanya orang pakaian paling banyak 3 lapis, singlet di dalam, koko di luar, sorban. Kalau sampai ada yang 4 lapis itu bukan kaya, demam. Apa fungsi pakaian? Kalau panas tidak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Makanya kalau ada istri yang selalu bertanya ke suaminya, "Kau di mana? Pulang jam berapa? Saat jalan sama siapa? Duit di mana? Transfer gaji sudah masuk atau belum?" Itu cara dia melindungi kalian, walaupun 11-12 sama security. Enggak apa-apa kalian tulis di situ namanya security syariah. Karena laki-laki ini kalau tidak dijaga, dipelihara baik-baik, dia akan dijaga
dan dipelihara oleh perempuan simpanan. Wah, senangnya orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah, itu adalah ungkapan, entah ungkapan apalah, pokoknya yang tak bisa diluapkan dengan kata-kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saling menyayangi, mengasihi, melindungi, mengayomi, tapi tentu dengan komunikasi yang baik. Walaupun kita melindungi, kalau komunikasinya kasar, sakit hati orang. Betul? Alah, Ustaz Somad itu ngomong aja lemah lembut, dia kalau bercakap petantang peteng, suaranya lantang. Saya ngomong suara ini, soalnya suara saya ini lembut, cuman sistem ini kasar. Gak bisa kalian carikan sistem yang lembut. Cari sistem yang lembut. Marilah kita kasih sayang dan kita bersama. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Selop kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Laki kita hilang, sabar. Cobalah kalau tak mengamuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah menurunkan kasih sayangnya itu dengan cara mengasih sayang kepada semua hamba Allah. Man la yarham, siapa yang tak ada kasih sayang, la yurham, tak akan mungkin dapat kasih sayang. Irhamu man fil ardi, sayang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Ara'aital ladzi yukadzibu, pendusta agama bukan yang mengejek-ejek agama di medsos. Yang mengejek agama di medsos kafir. Lalu siapa yang pendusta agama? Adzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ibu siap menyisakan 1.000 rupiah sehari. Dari bunyinya macam nggak siap. Bapak siap menyisakan 1.000 rupiah sehari, Bang. Kalau 1.000 rupiah sehari sebulan berapa? 25. Kenapa tanggal merah tadi itu? Hanya 1.000 rupiah sehari, tidak perlu kalian transfer, karena Paskas akan datang ke rumah-rumah. Pasukan amal soleh, gerakan impak beras, diambil dari 1.600.000 anak pesantren tahfiz Quran dari Sabang sampai Papua bisa menghafal Quran. Itu hanya dengan ada rasa kasih sayang. Ini tanah di Batam luas, di pulau-pulau banyak. Ustaz Mat, banyak dai-dai di pulau tidak bisa masuk. Kenapa? Minyak speedboat kapal mahal. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang punya banyak rezeki bisa mengirim speedboat dai-dai ke pulau-pulau. Karena terjadi pendangkalan akidah. Bahasa lembutnya pendangkalan akidah, bahasa kasarnya gerakan pemurtadan. Kita kalau memang betul sayang sama saudara kita, maka saya tidak mau hanya sekedar tablik akbar pengajian, tapi setelah ini datang jumpai alim ulama, tokoh masyarakat. Ada Ustadz Marsofwan dengan gerakan subuh berjamaah, ada Ustadz guru-guru kita, ada Ustadz Haruna Hasim di masjid masjid apa namanya, Padang Arafah, Musdalifah apa, Jabal Arafah, datang ke sana tanya, Ustadz, mana pesantren yang mau kita bangun? Saya mau kasih sayang Ustadz, tapi tidak bohong, tidak dusta, ada buktinya. Itu tanah saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Cemana mau mewakafkan tanah? Enggak tahu. Ustadz Somad, kalau memang betul Ustadz ada kasih sayang dalam hati, kenapa Ustadz membelakangi Ustadz Salim Afillah? Kenapa Ustadz membelakangi Ustadz Luqman?
Sudah dikasih tanda di sini kali, berdiri di sini nggak boleh geser. Nanti habis acara ini naiklah kalian ke atas, ada tanda. Nggak boleh pindah, karena kalau pindah kamera nggak bisa belok-belok. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Kalau sowan itu ngomong aja kasih sayang, guru-guru kita pun di belakanginya nggak ada kasih sayang. Nanti habis acara tengok sini, buat vlog. Hai guys, kasih sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzi'at minhur rahmah. Kalau sudah dicabut kasih sayang dari dalam hati manusia, bagaimana dia? La'anan mula'ana, dia akan terlaknat dan dia suka melaknat. Beras yang sudah berjamur, beras yang sudah dimakan ulat, dicuci pakai pemutih, dijual. Beras miskin dijual kepada orang kaya, dijual kepada fakir miskin. Tidak ada kasih sayang. Ini yang saya ceritakan ini tidak terjadi di Republik Indonesia, ini di Konoha. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kita ini, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, ini masjid waktu saya pertama kali datang kemari 2014, saya masuk ke masjid ini, saya tengoklah masjid di atas banyak sarang Spiderman, sarang laba-laba, macam rumah hantu. Padahal ini rumah Allah. Baru saya cakapkan, sejak masjid ini sudah cantik baru berani saya ngomong. Mudah-mudahan orang yang sudah menggunakan tanda tangannya sehingga masjid ini menjadi cantik, nyaman, adem, ayam, tentram, diberikan Allah keberkahan, kebaikan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi kalau sempat menggunakan tanda tangan, sayang, cinta, kasih, tak sampai hati menengok orang Islam berjamaah sholat, masjidnya tak bagus. Tapi tadi begitu kami masuk ke bawah, kami tengok ruangnya sudah cantik. Ustaz Somad, ini nanti akan dijadikan sebagai wisata religi. Bagaimana sejarahnya Batam ini, dari mulai kerajaan Riau Lingga sampai kepada berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti sekali masuk, karena tamu-tamu berdatangan kemari, dari Singapura kemari, dari Johor kemari, dari Terengganu kemari, dari Malaysia kemari, ramai. Saya di hotel berjumpa berapa kali, heran saya, banyak kali orang Malaysia. Kami dari Singapura Ustaz, kami dari Malaysia, kok banyak ramai. Baru saya paham, rupanya dolar udah 18. Yang dimuliakan Allah SWT, nanti mereka akan masuk ke ruang bawah, lalu kemudian mereka menengok, ini adalah Kesultanan Johor pada tahun 1824, maka berdirilah Kesultanan Melayu Riau Lingga yang berpusat di Dai Lingga. Lalu kemudian pada tahun 1911 lalu bergabung dengan negara Gubar, lalu 1945 menyatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sarankan supaya di foto-foto, kumpulkan foto hitam putih, ambil, edit pakai AI, cantik, buat di pojoknya itu ada barcode yang bisa di-scan. Jadi setiap pengunjung tinggal datang, dia scan, dia pakai earphone. Dia tinggal mendengar supaya tidak terlalu ribut di bawah. Kalau selalu ada 20 guide di bawah ribut. Ini adalah kerajaan Dai Lingga, ini adalah walaupun tengkar di bawah. Jadi cukup dengan earphone. Buatkan channelnya, channel sejarah Melayu Islam Nusantara dari Masjid Agung Batam. Takbir. Kalau udah takbir itu berarti udah 40 menit. Karena tadi saya mulai jam setengah 10, sekarang sudah jam 10 lewat 10. Kalau ustaz-ustaz yang tadi, dia nggak perlu nengok jam, karena dia diingatkan. Kalau ustaz ini paksa menengok jam sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang supaya kawan jangan sampai susah. Sebetulnya di mana kita berada,
Kenapa gelap-gelip ini? Memang berat ujian kasih sayang ini. Untuk apalah dipasang lampu kalau ustadz-ustadz itu ceramah? Supaya waktu kamera itu nembak, mukanya nampak putih. Karena ustadz-ustadz ini nggak mau pakai make up, tak mau pakai bedak, apalagi memakaikan bedak itu bencong. Gak mau dia, maka supaya putih mukanya itu pakai lampu. Tapi kalau gelap-gelip begini, membelanglah muka ustadz tuh. Apalagi ustadz ini banyak hatersnya, di komen orang di bawah, bro di diskotik jangan ceramah ya, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang saya jarang ceramah yang serius-serius. Kenapa? Karena kalau kita ceramah serius, ujiannya juga serius. Inilah contohnya malam. Kita cerita kasih sayang langsung. Ini kalau nggak ada kasih sayang udah mengamuk aku lidah. Nikmati di lampu gelap-gelip. Saudaraku, nah, ini pun selasiban udah tercabut semua, tengok. Lebih dimuliakan Allah SWT. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali banyak-banyak bersedekah. Kalau kita bersedekah, orang yang menerima sedekah itu mendoakan kita, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Aku belum hafal Pak Ustadz, yang belum hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kok ditanya orang apa kau baca tadi? Urus saja doa kau, jangan kau urus doa. Oh banyak kali mau kau urus dunia ini bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang Ustaz Somad cerita tentang cinta. Tengoklah judulnya itu, indahnya cinta. Fest. Fest itu maksudnya festival cinta. Di tempat lain, ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, tanggal merah. Di tempat lain orang merayakan cinta pakai motor moge, yang knalpotnya udah disunat itu, bunyinya asal dekat rumah cewek, Tapi di kota metropolitan, kota besar segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau, dari sejak zaman Melayu kuno, ini tempat lalu lalang, lalu lintas kapal. Di sini bisnis hiruk pikuk. Orang dulu menyebut ini lintas laut Selat Malaka hiruk pikuk. Hiruk pikuk itu bahasa Melayunya riuh. Riuh itulah menjadi Riau. Riau Lingga. Disinilah asal negeri itu, kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau. Karena zaman dulu belum ada pesawat, belum ada jalan lintas, belum ada jalan aspal, semuanya pakai transportasi laut. Riuh, ramai, hiruk pikuk, ekonomi maju. Sampai hari kiamat Allah tetap menjaga negeri ini, insyaallah. Kenapa Ustaz yakin negeri ini dijaga? Tahun 1996 saya masuk IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Saya masuk ke perpustakaan, saya baca majalah. 1996, 4 tahun lagi, nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet akan menyerang manusia. Ada gambar-gambar video porno akan merusak anak muda. Nanti 4 tahun lagi datang, kata dia waktu 1996. Sekarang sudah 2026, 30 tahun sudah berjalan. Jadi anak muda tetap mengaji di malam Ahad, cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat Facebook supaya anak muda sibuk berkenalan dengan perempuan tak mahram. Mereka buat Instagram supaya anak muda upload mengeksplor dirinya. Mereka buat TikTok yang isinya ulat pinang dan ulat sagu. Tapi ternyata di Batam
Facebook, TikTok, Instagram, grup WhatsApp, isinya adalah syiar-syiar dakwah. Anak-anak perempuan, anak gadis malah datang ke masjid, padahal di sana ada suara bum bam bum bam. Saya heran di mana suaranya, berhadap-hadapan langsung. Bahkan ketika anak muda ditelepon sama pacarnya, ya ini kan malam libur, kita jalan. Gak ada jalan, mengaji dengan Ustaz Alim, dengan Ustaz Lukman, dengan Ustaz Somad. Terus hubungan kita stop. Terus gak jadi kita jalan, pulang dari masjid kita jalan. Ya Allah, di malam mulia bulan Muharram, di bulan yang penuh dengan kemuliaan Syahrullah, Syahrul Muharram, bersama orang mulia, orang beriman, di tempat mulia Masjid Tanah Wakaf, tempat ibadah, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Kabulkan doa kami malam ini ya Allah. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Dah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga nanti aku kalau ditanya Allah Ta'ala, sudah kau cerahkan Abdul Rahman? Sudah kau doakan mereka putus? Sudah. Kalau gitu nggak mau aku datang di Pak Ustaz. Apailah kami datang? Dan yang sudah putus ini segera pertemukan mereka dalam pernikahan yang halal ya Allah. Dek. Abang mau wudhu sebentar. Lama lagi zuhur. Kenapa mau wudhu jam 9? Maksudnya mau wudhu di pelaminan mendampingi kamu. Duduk. Duduk. Ya salam. Apa yang biar dimuliakan Allah. Abang dari mana? Abang dari Lingga. Orang Jawa ya? Melayu lah. Apa pula Jawa? Enggak, maksudnya abang kan jawaban istikharahmu selama ini. Ustaz ya. Kalau kita istikharah itu tandanya apa Pak Ustaz? Nampak. Berapa calon kau rupanya? 3 Pak Ustaz. Udah istikharah? Sudah. Mana yang nampak? 3-3-nya nampak. Belum putus lagi istikharah. Ustaz, kalau memang jodoh kita apa tandanya Pak Ustaz? Saya pernah ditanya orang, saya bilang aku pun dulu bertanya juga sama tetangga. Saya tanya, Pak, kalau jodoh kita apa tandanya? Kata dia, asal kita tengok bergetar. Balik saya ke rumah, nggak rasional cakap bapaknya. Kenapa? Karena saya pikir kita laki-laki, asal nengok perempuan pasti bergetar. Gak mungkin semua jodoh kita. Baru saya paham, ternyata jodoh ini simple, sederhana. Cuman 3 huruf, M-A-U. Apa bacaannya? Mau kita, mau dia. Jadi kita mau, dia tak mau, tak jadi. Dia mau, kita mau mutah, tak jadi juga. Kenapa lah kau belum berbini juga sampai sekarang? Beda keyakinan Pak Ustaz. Maksudnya aku yakin, dia tak yakin. Tapi setelah menengok pasangan tadi duduk di pelaminan, Masya Allah, apa kata orang Melayu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belang. Kalau orang Barat nggak begitu. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet Earth, planet dunia. Jadi orang Barat itu lebih pada ilmiah dia. Dia cerita tentang astronomi, ilmu langit. Kalau orang kita ini enggak. Selalunya makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ajaran Islam ini makan. Afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makan. Bahkan dakwah itu artinya dakwah tu ila ta'am, undangan makan. Maka malam ini tidak disebut dakwah karena aku tengok nggak ada makan. Ini
namanya dahnya cinta. Tapi kabarnya besok pagi itu ada pengajian subuh Ustaz Somad Ayang, itu kabarnya ada makan bersama di rumah masing-masing. Yang namanya dakwah itu ad-da'wah ila ta'am. Yang namanya ngajak orang makan kan nggak mungkin teriak, lemah lembut. Encik-encik, puan-tuan, jemputan majelis, datuk-datuk, datin-datin, silalah makan. Sudah teridang. Begitu. Mana pernah ada orang nyuruh makan? Makan. Gak ada, hancur hati kita. Artinya apa? Dakwah ini dengan kelembutan, dengan kebaikan, tapi ada masanya tegas. Berislam bukan berarti tidak marah. Berislam adalah menempatkan marah pada tempatnya. Jangan anak gadis kita dibawa orang. Pak Haji, ya, ku tengok anak bapak dibonceng orang. Ya, ku tengok istri bapak dibonceng orang. Lepas. Mesti mengamuk, siap mengamuk. Begitulah pula bunyi orang Islam. Mesti dikasih minyak lintah nampak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah kita berkasih sayang kepada manusia, maka kita hubungan zikir dengan Allah, disitulah turun kasih sayang Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau dia berzikir mengingat aku, menyebut aku bersama dengan dia. Jadi kalau hati kita susah, bahagia, senang, sempit, galau, tidak ada cara lain kecuali menyebut Allah. Jangan sombong, jangan angkuh. Mau senang, mau susah, balik kepada Allah. Rumahnya bagus ya, alhamdulillah. Mobilnya insya Allah, maksudnya insya Allah lunas. Ini istrinya, masya Allah, tabarakallah. Ini suaminya, innalillah. Jangan sampai orang yang berhasil kalau melibatkan Allah, dia tidak angkuh, tidak sombong. Orang yang gagal kalau dia ingat Allah, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak anxiety. Yang terakhir, yang ketiga, setelah berkasih sayang kepada manusia, turun kasih sayang Allah. Setelah berzikir, mengingat, menyebut, memikirkan Allah, turun kasih sayang Allah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah balas, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Wasiyat bihimur rahmah, Allah liputi kasih sayang. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat yang membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini malam ini dibangga-banggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, ya, apa yang mereka lakukan malam tadi? Mereka malam tadi berkumpul. Apa yang mereka lakukan waktu berkumpul? Manchester United, Liverpool, mereka malam itu berkumpul mendengarkan ayat-ayatmu, hadis-hadis nabimu, bertausiah, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kira-kira yang tiga ini bisa diamalkan? Kasih sayang sesama manusia, banyak berzikir, menyebut, mengingat Allah, dan hidupkan majlis ilmu di masjid dengan sholat berjamaah dan baca Al-Quran. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berhaji umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna alhamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Di antara kasih sayang Allah diberikannya umur kepada salah satu hambanya, yang hamba itu malam ini umurnya genap berapa? 24 kan? Hah? 42? Tapi saya tengok macam 24. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa, Besti. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah usia untuk guru kita Ustaz Luqmanul Hakim. Mabarak alfa mabarak alaika mabarak mabarak alfa mabarak ya miladika mabarak. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat Allahu Ahad. Mabarak alfa mabarak alaika mabarak mabarak alfa mabarak ya miladika mabarak. Mana pisaunya? Aku kalau nyanyi terus tak berhenti ini. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad, semoga hidup berkat. Ustaz Luqman haru dengan kasih sayang kita malam ini. Saya pun lama juga menjaga rahasianya ini. Saya pun haru juga. Kenapa kalian nggak pernah buatkan aku begini di bawah? Masya Allah, Aisyah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Barakallah. Panjang umur, sehat badan, selalu dalam keberkahan. Semoga guru kita Ustaz Luqmanul Hakim panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, ilmunya berkah untuk kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.